depan rem mendadak, ada keliruan hubungi aneh aja, komenannya aja gitu. Papa ya kalau orang tua ada ridho, apapun yang ente mau pasti lo lokasi. Setelah makan ayam geprek, kita waktunya kembali. HP udah aneh bawa. HP ini dia HP-nya nih. HP nanti mau dikasih ke adek nih yang di pondok, karena katanya dia mau jalan-jalan dengan temennya, nggak tahu nggak makan. Bocah, namanya juga bocah. Udah gas langsung nih, berangkat lanjut. Oke, saatnya kita pulang teman-teman. Kita cuma TikTok. Adik-adik, pulang dulu. Sayang dulu, Alim. 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 Oke, pulang dulu ya. Assalamualaikum. Mi, aku lanjut ya Mi, pulang dulu. Ya, Assalamualaikum. Ya, main. Mi, pulang dulu, Li. Ya, Assalamualaikum. Let's go teman-teman. Comeback kita kembali. Bukan anak muda kalau nggak sat-set, nggak kerja keras, jangan rebahan mulu. Anak muda harus gerak. Mumpung masih muda, sebelum masa tua datang, harus kita geber. Oh iya, lupa nih. Inian ketinggalan. Botol minum ketinggalan. Asik banget ya. Ih, mantap. Belokannya lagi. Ih, Masya Allah. Top. Kita lanjut. Assalamualaikum. Tak lupa kalau misalnya ini kita bawa air botol minum. Kalau misalnya berpergian tuh emang wajib bawa air minum. Biar apa? Enak. Kalau haus tuh enak berhenti tengah jalan. Karena kan di motorannya ini ada tempat buat botol. Jadi kalau lagi berhenti lampu merah ya minum dulu. Minum. Insyaallah sekarang udah jam 8.20. Waktunya kembali lagi. Kita langsung ke mana tuh? Ke pondok. Ada nih bawa HP nih, TikTok dari Jakarta ke sini ngambil HP, balik lagi ke Kalisari, langsung nganter ke pondok buat adik aneh HP-nya. Mau dipakai katanya, buat dia langsung pulang katanya, mau jalan-jalan dulu teman-temannya. Biasanya anak muda, anak bocah-bocah mah anak pondok kalau habis lama di pondok belajar, udah selesai liburan langsung jalan-jalan setelah terkurung. Tanda kutip ya, terkurung maksudnya, bukan apa-apa, maksudnya kan emang bosan juga sih, emang ada kalanya mereka jalan-jalan, ada waktunya mereka harus keluar. Emang kalau dia ya, aneh juga dulu pas pondok juga sama. Ngerasa ada rasa jenuh tuh ada kalau misalnya udah di pondok lama amat. Ya kita butuh keluar juga biar nggak stres. Cuaca hari ini terang, normal kayak biasanya, nggak mendung, adem juga. Beda dengan Jakarta. Kalau Jakarta kan masih Jakarta udah banyak bangunan ya yang dibangun tuh, jadinya udah agak kurang asri gitu. Jadi nggak terlalu beda lah pokoknya sama Bogor tuh, Masya Allah masih banyak banget pohon-pohon, kebun-kebun, hutan-hutannya pun masih ada sebagian. Nanti pakai resolusi 10:80. Apa sih istilahnya tuh? Pokoknya 1080, fps-nya frame per second-nya 120 kalau nggak salah. Terus apa lagi ya? Udah itu aja sih. Ukuran rasionya rasio YouTube biasa ini kita 16:9 ya. Kalau Reels kan 9:16, sebaliknya.
Kegiatan aneh tuh teman-teman, kalau misalnya hari biasa tuh aneh tuh ngedit aja, ngedit video. Karena aneh apa, ada proyekan juga dari orang. Ya udah, ngedit. Ya ngedit ini buat YouTube juga sekalian. Atau misalnya di sana apa Instagram. Oh iya, kalau kalian mau mengunjungi Instagram aneh buat main-main, Instagram aneh itu berbeda ya niche-nya ya. Kalau Instagram aneh khususkan untuk murotal dan apa namanya, I- olahraga kayak push up. Aneh masih fokus di push up sih. Dan udah berapa lama kita nggak konten lagi, aneh mau dibangun lagi, mau berusaha konsisten ngonten agar teman-teman bisa dapat manfaat. Kalau misalnya ada dari video aneh sisi yang ada manfaatnya, kalian bisa dapat. Kalau ada yang buruk bisa tinggal dibuang. Dan aneh selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik, insyaallah berikan terbaik. Dan kalau kalian ada saran atau masukan, komen aja di bawah. Pokoknya kalau misalnya ada kira-kira aneh ada kesalahan atau misalnya aneh ada keliruan, hubungi aneh aja, komen aneh aja gitu. Apa namanya juga seorang konten kreator ya, harus menerima namanya masukan, saran. Fungsinya gunanya untuk agar bisa maju, agar bisa memperbaiki diri terus. Karena kan namanya kalau awal-awal mula konten ini nggak langsung perfect gitu, kita langsung bagus gitu. Jadi kita jalan dulu aja gitu, jalan dulu aja. Kesalahan udah pasti ada kok. Aneh dengar dari youtuber yang udah besar, udah senior bisa dibilang lah, udah pengalamannya udah belasan tahun konten ya. Mereka juga awal-awal juga malu-malu atau mungkin kayak misalnya masih ya gitulah, masih patah-patah, editannya masih biasa, bukan jelek gitu. Cuma mereka nggak menutup kemungkinan untuk mereka apa ya, nyerah gitu. Mereka tetap maju. Kami juga konten, ada kesalahan, ada pasti gitu. BTW ini rumah ini dekat Stadion Pakansari Cibinong. Kalau hari Minggu di sini ada Car Free Day nih. Nih di sekarang nih, posisi sekarang aneh kita lagi jalan. Nah di sini nih pokoknya banyak orang Car Free Day kalau hari Minggu. Kalau di Kalisari di Cijantungnya Car Free Day banyak. Dari Bumi Aki juga yang ada Bumi Aki. Atau Bumi Aki pemiliknya siapa ya? Rame, masya Allah. Apalagi kalau Bumi Aki tuh banyak juga tuh ya di daerah-daerah jalur rutenya orang-orang touring, kayak misalnya arah puncak kalau salah ada, aneh pernah lihat kalau salah. Arah mau ke Bandung kalau salah ada juga dah, aneh pernah lihat pas itu pernah lihat. Tukar posisi kamera biar kalian bisa ngeliat depan juga. Pada dulu kita kamera masih satu teman-teman. Insya Allah nanti kalau misalnya Allah kasih rezeki, kita kumpulkan uang baru kita beli untuk kamera yang kedua. Terus sementara syukuri dulu apa yang kita punya. Penting dalam hidup ini kita mensyukuri nikmat apa yang udah Allah kasih. Jadi kita nikmatin dulu. Insya Allah kalau kita bersyukur, insya Allah tambah. Keunggulan dari GoPro ini benar-benar masya Allah ya. Dia benar-benar, pertama fitur yang dibawa sama dia tuh fitur auto busnya tuh. Jadi benar-benar smooth, walaupun kameranya secara fisik kalau kita lihat langsung gerak-gerak kan, karena kan di jalan, namanya juga jalan. Apalagi kalau ada zebra cross tuh yang putih-putih itu yang garis-garis banyak. Nah itu kan tambah lagi tuh cuma tetap smooth karena kan fitur yang dia bawa itu ininya autobus, benar-benar smooth, jadi hasil videonya bagus, nggak goyang-goyang. Resolusi tertinggi dia kalau nggak salah itu yang 5K, yang 5K kalau bahasa Indonesia kita mah 5K udah bagus itu. Tapi kalau untuk pagi hari mah 1080 udah bagus, malam pun dipakai 1080 juga udah bagus. Karena kalau misalnya kita pakai 4K ya, ada pernah nyoba pas itu pakai 4K, pas ngedit di laptop itu berat.
Karena kan laptopannya cuman Intel Core 5 ya, i5 generasi 12, RAM-nya berapa ya? 16 konsolannya, 16. Itu aja udah berat. Aneh ngedit di CapCut. Oh, dan ditambah lagi ini aneh wifi-nya juga kencang. Emang ini nggak bisa, berat gitu. Emang laptopnya emang nggak kuat. Makanya rata-rata normalnya standarnya orang-orang yang konten kreator YouTuber lain, mereka juga makanya resolusi 1080 udah cukup insyaallah. Maksudnya udah pas lah, nggak terlalu jelek, nggak terlalu bersih apa ya, kualitasnya atau bagus, nggak terlalu ini banget, tinggi banget gitu. Kecuali beda kalau misalnya yang mungkin dia udah apa namanya, udah laptopnya juga laptop misalnya MacBook M1, M2, nah itu nggak ngaruh, itu mah gacor insyaallah ngeditnya tuh. Terus ini ngeri banget ini abang-abang telur. Abang miring bang, miring itu ngeri banget. Mau ada ngebut gak nih kita? Nih, der zebra cross. Namanya zebra cross kan ya, yang garis-garis putih itu banyak. Yang aneh yakin nggak salah zebra cross itu. Iya bener zebra cross kayaknya, bener. Iya zebra cross. Ada user Vario depan. Vario, aneh nggak tahu kenapa ya, Vario itu terkenal kenceng loh mereka. Kenceng banget. Apa emang kencengnya pas ini kali ya, pas di bore up kali ya, iya kenceng. Aneh nggak terlalu paham sih, soalnya baru mulai apa masuk dunia apa permotoran nih, dunia motovlogger. Jadi nggak tahu yang bikin kencang tuh apa, atau emang udah bawaan settingannya kencang kali Vario itu dari pabrikannya. Ditambah lagi kalau di bore up udah pasti udah ngacir tarikannya. Ini sebelah kanan kita Pasar Cibinong. Sebelah kanan ini suka macet karena ada pedagang-pedagang juga yang jualannya di pinggir jalan. Bagi kalau sore mereka pada pada buka pinggir jalan, nanti bikin jadi macet. Enak banget kalau ngeliatin flyover, ngeliat pemandangan dari atas tuh enak. Dan Bogor udah jalan yang udah dikenal banyak orang ya, jalan utama orang mau ke arah Jakarta maupun mau ke puncak ke Jakarta untuk orang-orang kerja pasti lewat sini, ataupun orang yang mau jalan-jalan liburan ke puncak pasti lewat sini juga. Jalan yang udah masyhur, udah benar-benar banyak orang tahu, hampir semuanya udah tahu pasti. Sama genre Bogor, nggak tahu nama jalannya apa ya, jalan raya yang di sana tuh yang Parung, sama bentukannya kayak gini juga, dia sama lah besarnya kayak gini juga. Tuh ibarat kata yang orang-orang dari Tangerang lewat situ, kalau lewat sini kejauhan. Lanjut lagi teman-teman. Balik lagi, bolak-balik aja kameranya. Yang kalau bisa ngomong mah bang, udah bang, puter mulu aneh. Puter mulu. Sekarang ngadep sini. Ngadep depan udah 3 footage situ. Tutup. Biar nggak suaranya tuh noise-nya masuk ntar. Bingung ngeditnya ntar. Noise kalau udah masuk, waduh ribet. Video kalau misalnya audionya udah nggak ada, kita ngomong apa udah nggak jelas. Mau resolusinya sampai 5K pun udah nggak bakal ada yang males orang juga nonton ya. Bener gak sih kalian? Kalau misalnya suara udah nggak ada, konten kreator apa yang mau dilihat lagi?
Kan namanya video konten kan ya, kan yang mau diambil kan informasi ya, itu yang terpentingnya kan informasi ya. Nah buat sih pasti butuh suara si kreatornya. Kalau udah nggak ada mah apa gunanya nonton gitu. Kecuali video-video yang memang kayak sinematik yang nggak perlu kayak orang ngomong kan, emang nggak ada sinematik. Apalagi sih biasanya ASMR kan suara-suara selain orang gitu, suara-suara alami dari kayak barang-barang atau makanan yang lagi dimasak atau semacamnya, kayak macam-macam bidang yang pokoknya intinya yang selain orang ngomong lah, ASMR. Nah itu baru, makanya dibutuhkan juga mic yang benar-benar mumpuni yang bisa membawa kreatornya lebih mudah gitu untuk ngedit. Jadi kalau ngedit itu nggak perlu ribet-ribet lagi kalau misalnya ada mic-nya udah bagus. Itu haus, kalian nggak lihat gak kalian tadi haus yang orang pakai sepeda itu. Awalnya aneh kira tuh haus doang kan ya, pas itu kan ini masih awal mulu nggak salah, siapa ya yang, jadi banyak brand yang pakai sepeda gitu jualan es kopi. Yang pertama kali aneh lihat itu pas itu dulu pas di Jakarta Pusat, kalau nggak salah dekat Ben Hill itu, apa ya yang gambar kayak listrik gitu, itu dulu kalau nggak salah itu. Cuma lama jadi pada ikut semua ya, mungkin bisnis kayak gini strategi kali, segala brand jadi ikut serta gitu, siap kompetitor satu sama lain, jadi pada bersaing. Haus. Terus apalagi ya, teman kopi kalau nggak salah ya, teman kopi. Terus flash kalau nggak salah, flash. Terus apalagi ya, banyak lah, pokoknya ada beberapa brand gitu, banyak banget, nggak cuma haus ini salah satu yang keberapa gitu yang ngikut. Sebelumnya ada yang awal mula tuh flash atau apa ya, ada tuh pokoknya dah. Aku pertama kali ngeliat di Ben Hill. Nah pas itu ngeliat banyak yang awal di situ yang ngasih, banyak yang jualan. Akhirnya pada ngikut semua. Yang persaingan bisnis emang juga ketat ya, benar-benar ketat, bersaing bersih. Namun rezeki udah Allah atur. Walaupun jadi kalau misalnya kita bisnis dengan satu bidang, misalnya contoh kopi, ada teman kita yang jualan kopi juga ya, nggak perlu takut, maka malah kita justru rasa senang gitu punya teman atau punya kompetitor yang pembisnis juga, jadi bisa bersaing karena kan rezeki udah Allah atur kan, jadi nggak perlu khawatir. Di sebelah kanan aneh persis kantor Lazada kalau nggak salah, Lazada kalau nggak salah, sebelah kanan aneh, gede banget. Rata-rata yang kerja karyawannya anak muda kalau yang lihat, banyak yang suka nongkrong situ kalau misalnya pagi sama malam, malam juga, sore tuh pas mau mereka pada selesai kerja tuh banyak pada nongkrong. Kita mode ngebut dulu kali ya, asik nih kalau mode sprint. Ini masih 60. Kalian kerasa cepet gak sih di kamera, di video? Pernah aneh preview ya, pas abis ngerekam pas itu 60 tuh berasa kenceng loh, karena tuh GoPro ini apa ya, lensanya lebar banget dia aneh ya, ini pakai super view temen-temen, jangkauan yang paling besar, lebar banget. Jadi tuh aneh bukan pernah emang gini nih fiturnya si GoPro ini, salah satunya lensanya canggih ya. Jadi tuh aneh udah ngelewatin suatu motor, contoh motor udah aneh lewatin, cuman di layar itu masih ini yang kerekam gitu. Jarak apa ya, jarak ibarat kata kalau di kamera kita udah dekat sama belakangnya motor ya kan, sama lampu belakang motor itu, di kamera GoPro itu masih ini loh, kayak masih apa ya, kita masih di belakangnya gitu. Ataupun kita misalnya udah ngelewatin setengahnya si motor nih, setengah motor,
setengahnya si motor yang kita lewatin itu masih ini kayak seakan-akan kita di belakang dia. Jadi kayak apa sih, apa si lensanya atau si kameranya tuh kayak seakan-akan kayak ngejauh gitu. Padahal mah aslinya kalau di lapangannya pun aslinya kalau di lapangan ini, di lapangannya nyatanya kita udah ngelewatin motor itu gitu, atau udah setengah apa udah berpapasan lah, udah berpapasan ataupun udah ngelewatin gitu. Cuman kayak masih ini, kayak masih apa namanya di belakangnya gitu. Nggak tuh itu fitur canggih, fitur apa ya kayak gitu ya, canggih banget. Jadi ngejauh gitu. Orang-orang yang main kamera ya tahu tuh, yang profesinya sebagai videografer pasti tahu. Kalau kita bukan videografer yang penting resolusinya bagus, tag jadi gitu, edit tipis-tipis aja. Oh, insya Allah nanti konten kita berikutnya Ani pengen nunjukin ke kalian ada salah satu tempat universitas baru di Depok ini. Dia banyak perpustakaan dan banyak apa tempat-tempat bagus di dalamnya. Ada masjidnya juga, masjidnya bagus banget. Perpustakaan, lab komputernya, perpustakaan buku-bukunya bagus banget, rapi. Ada pokoknya banyak tempat-tempat buat apa ya, buat yang dimana nyaman buat apa namanya ngerjain tugas ataupun diskusi sama teman-teman, khususnya orang-orang mahasiswa ya. Ini peruntukannya untuk orang-orang mahasiswa. Ada tuh sebelah kiri Anda tuh di sono dia. Bagus, universitas gede banget, mantep. Nanti ini aneh cantumin contoh fotonya nih ya, kayak gini nih dia fotonya. Nah kayak gitu, benar-benar mantep. Ini ada sebelah kiri aneh sekarang dia. Universitasnya ini ada dekat ini, dekat Depok. Nih pokoknya dekat lampu merah Juanda nih. Sekarang kita lagi di lampu merah Juanda. Orang-orang Depok pasti tahu. Kampusnya dekat banget itu, baru. Universitas Islam apa gitu. Ada kata Islamnya. Aneh lupa. Pokoknya ada internasionalnya juga masalah. Nggak tahu itu punya siapa ya. Universitas itu punya, ada yang punya negara, ada yang punya swasta kalau nggak salah kan ya. Ini namanya juga kalau ya bener ya. Kalau misalnya kampus swasta ya pasti punya swasta, punya perorangan ataupun maupun kelompok ya, misalnya berapa orang gitu bangun. Kalau kayak UI kan punya negara, kan dia negeri. Kalau Universitas Islam udah pasti swasta yang punya ya, setane gitu ya. Tapi kurang tahu juga, mungkin aja ada universitas yang Islam buat apa itu tapi umum gitu. Tapi kurang tahu, kayak enggak. Umumnya mah kalau yang negeri ya pasti yang kayak gitu, kayak UI. Kalau yang swasta kayak Gunadarma, terus kayak yang tadi tuh kampus baru tuh Universitas Islam apa gitu ya, ada kata internasional juga itu. Terus apalagi sih Trisakti. Kalau UGM punya negara, UGM pasti negeri itu. Tahu kenapa ya, tipuan itu kalau kena angin, motor kalau kacanya ketutup itu bikin ngantuk, makanya harus dibuka. Kalau buka kan seger, debu masuk, jadi nggak ngantuk. Tuh kan, debu kalau udah masuk jaga ngantuk kita, kelilipan. Oh ya, sekalian persiapan hari Jumat, persiapan sholat Jumat nanti kita. Akhirnya persiapan sholat Jumat, habis ngantar HP pondok, langsung balik ke base camp, langsung persiapan sholat Jumat. Sekarang udah mau jam 9. Gak kerasa kalau hari Jumat tuh, gak kerasa emang. Tiba-tiba udah mau Jumatan aja. Bahkan jangankan hari Jumat, hari-hari biasa pun sekarang kerasa. Menurut kalian gimana? Kalau sekarang nih hari Jumat, kayak hari Jumat gini aja, itu nggak kerasa ya, tiba-tiba udah mau Jumatan aja. Sama seperti hari-hari biasa pun kayak gitu loh. Bener gak sih kalau kalian rasa gitu? Hari ke hari itu kayak cepet ya, minggu ke minggu juga cepet. Sekarang minggu, kayak contoh misalnya sekarang hari Jumat nih, sekarang kan hari Jumat,
pasti ntar nggak kerasa belum minggu dulu tiba-tiba udah Jumat aja, udah Jumat lagi gitu. Tanda-tanda mau kiamat, waktu berlalu begitu cepat. Pagi tiba-tiba udah pagi lagi. pagi berangkat kerja, berangkat belajar, kuliah, ikut aktivitas segala macem, tiba-tiba ketemu lagi besok, nggak kerasa gitu. Sekarang mah siap harian aja mah nggak kerasa, kecuali kalau dibawa santai ya, dibuat enjoy, nggak ada kerjaan nanti. Kalau dibuat orang yang kayak kerja belajar, nggak ada kegiatan banyak, aktivitas banyak, pasti rasanya cepet. Udah ketemu besok lagi, tiba-tiba ada Jumat lagi, nggak kerasa Jumat lagi, akhir pekan lagi, hampir aja depan rem mendadak. Kalau di jalan tuh paling ngeri kalau ada tabrakan beruntun, serem. Kalau di belakangnya truk gede kayak kemarin tuh, udah berapa lama ya pas itu ya kejadian mas berita itu loh, udah lama sih. Yang orang lagi di lampu merah, terus ada truk kontainer yang belum remnya, itu tewas berapa orang gitu, lumayan banyak orang, ada yang kelindes, keseret di daerah di luar Jakarta lah, di luar Pulau Jawa. Kalau yang itu pas itu yang di Cibubur juga ada, Cibubur yang di depan Citra Grand, Citra Grand kalau salah. Yang di Cibubur yang mau arah ke Cilengsi ada juga tuh pas turunan, ituan kontainer dari SPBU Pertamina belum remnya, banyak banget yang nggak tahu banyak apa enggak ya, pokoknya ada yang tewas lah. Pokoknya kalau udah namanya truk kontainer tuh yang muatannya gede-gede gitu, serem. Kalau misalnya udah belum kita di depannya, ngeri. Lagi berhenti lagi, aduh, masalah deh. Ini kameranya turun-turun, sorry teman-teman, soalnya holder GoPro-nya agak kurang kenceng, ada ininya kurang ada kencengin. Atau langsung kita antar aja ke pondok, karena aneh pernah tuh kalau misalnya biasanya pulang dulu, pokoknya kalau siap suruh orang tua langsung harus diselesaikan detik itu juga, diperintahin selesain, soal lancar urusan kita. Mumpung orang tua kita ada, harus banyak-banyak berbakti. Setiap apa yang disuruh kita harus selesaikan detik itu juga, karena biar langsung gugur kewajiban kita. Itu pertama. Kedua, jangan lupa niatin karena Allah, berdoa, jangan lupa ikhlas, bantu orang tua. Insyaallah setiap urusan kita, rezeki kita lancar insyaallah. Intinya kalau orang tua ada ridho, apapun yang ente mau pasti Allah kasih. Tapi kalau namanya orang tua, kalau bilang A langsung laksanain, selama nggak meritain kita untuk ke maksiat ke Allah, selama nggak maksiat kesyirikan, itu kita patuhi. Dan kelak ketika nanti kita udah berumah tangga pun pasti gitu juga, sebagaimana kita dulu berbakti sama orang tua. Ketika kita nanti jadi orang tua, anak-anak kita pasti berbakti juga insyaallah ke kita, karena kita dulunya berusaha berbakti sama orang tua. Karena waktu terus berlalu, orang tua hari demi hari kan semakin tua, semakin umurnya makin berkurang. Umur masih ada. Oke, dikit lagi kita nyampe pondok. Belok kiri, awas.
Nah ini dia nih pondokan nih. Wah, alhamdulillah. Benar teman-teman. Nah ini pondok teman-teman. Kalian yang mau daftar pondok khusus putri, akhwat, ada di sini. Nah ini pondokan nih, Warungu. Kalian kalau mau daftar buat untuk para orang tua nih, anak-anak perempuannya mau sekolah pondok bisa di sini. Ada dekat Halim. Ntar dulu sambil nunggu nih. Ada nih keluar ngasih HP, kita langsung balik. Oh iya, ini teman-teman, baterai punya nih udah 6% dikit, udah mau mati. Mungkin sampai sini dulu konten kita, video kita. Insya Allah kita akan lanjutkan di next video. Insya Allah kita akan ke Universitas Islam Internasional yang aneh tadi kasih tahu, yang ada di Depok. Insya Allah kita ke sana ya teman-teman. Oke, semoga kalian sehat selalu. Aku Mas Arik ya, mau ngasih HP? Aku mau ngasih barang soalnya. Ya, Mau ngasih barang soalnya. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau kalian ada saran, masukan, kritik, langsung aja komen di bawah. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.